Halo sahabat berbagi, buat Anda para wanita yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Nah, ini ada nih pengalaman pasien saya dan juga ada beberapa pertanyaan ditanyakan di media sosial. Dok, saya punya kista. Saya takut dok, saya susah hamil. Sebenarnya kista ovarium itu ada banyak macamnya. Jadi kalau disebut kista itu mesti kita pilah lagi jenis kistanya apa. Ya, untuk lebih tahunya coba sahabat berbagi bisa cek di konten saya sebelumnya, ada di situ bahas mengenai macam-macam kista. Nah, yang saya mau infokan adalah mengenai kista yang mengganggu kesuburan. Ya, tadi kan ditanyakan saya punya kista, saya takut hamil. Sebenarnya hanya ada dua aja kista yang mengganggu terjadinya kesuburan, yaitu kista endometriosis dan juga PCOS, ya, atau kista kecil-kecil atau sel telur kecil-kecil. Jadi dua itu yang sering menyebabkan seorang wanita mengalami infertilitas atau gangguan kesuburan. Seorang wanita dengan kista endometriosis dan juga PCOS, ini sel telurnya tidak optimal untuk segera dibuahi. Ya, jadi untuk terjadi kehamilan kan kita perlu satu telur, kita perlu satu sperma untuk bisa terjadi kehamilan. Tentunya masih ada faktor lain, ada perlu saluran tuba, kita perlu rahimnya, kita perlu hormonal dan segala macamnya. Tapi kalau kita mulai dari sumbernya, dari sel telurnya, dari ovariumnya, maka wanita dengan kista endometriosis dan PCOS ini kualitas jumlah sel telurnya, sumber sel telurnya memang terganggu. Pertama kita bicara mengenai kista endometriosis. Kista endometriosis itu kan adanya bagian dari endometrium yang tumbuh di daerah ovarium, menyebabkan sel telur itu susah untuk ovulasi, terganggu atau ketahan dengan adanya kista endometriosis tersebut. Apalagi kalau kistanya itu ukurannya cukup besar. Ya, ini kadang juga membuat selain jumlahnya juga kualitas sel telurnya akan menjadi terganggu. Untuk yang dengan kista endometriosis. Nah, yang untuk PCOS itu adalah masalahnya sel telurnya tidak bisa membesar, tidak siap untuk ovulasi, tidak siap untuk dibuahi. Ya, sel telurnya kecil-kecil, itu yang disebut dengan PCOS, ya. Jadi untuk dua hal tersebut bisa diobatin, bisa dibuat untuk hamil, bisa diupayakan untuk hamil. Jadi buat Anda kalau kemudian dilakukan pemeriksaan, kemudian ya biasanya dari ketahuannya dari pemeriksaan USG, karena kista ini seringnya tanpa gejala awalnya kalau ukurannya masih kecil. Nah, kalau kemudian dari pemeriksaan dibilang ada kista, coba lebih jelas lagi apakah jenis kistanya. Ada kista fungsional, ada kista dermoid, kemudian ada kista endometriosis, ada PCOS, ada kista mucinosum, kista serosum, banyak sekali jenis-jenis kista. Nah, yang dua tadi yang saya bilang, kalau memang kista endometriosis atau PCOS sebaiknya segera dikelola dengan baik dari awal. Jadi meskipun Anda belum menikah nih, Anda masih gadis, kemudian Anda belum berencana untuk hamil, nah sebaiknya segera dikelola ya, karena ini pengelolaannya memang perlu waktu yang cukup lama. Tapi tetap optimis bahwa wanita dengan kista endometriosis, wanita dengan PCOS ini bisa diupayakan untuk hamil. Jadi masih ada kesempatan Anda untuk bisa mendapatkan keturunan. Ya, itu memang masih tergantung dari faktor sperma suami, tergantung hormonalnya, dan juga tergantung dari dinding rahimnya. Saya ingin sampaikan untuk Anda para wanita yang pada saat pemeriksaan dikatakan Anda punya kista, pastikan kista itu bukan suatu kista endometriosis dan bukan PCOS yang ini memang bisa menyebabkan atau mengganggu untuk mendapatkan keturunan. Ya, pemeriksaan lebih awal, deteksi lebih dini, kemudian pengelolaan lebih awal, pengelolaan yang tepat, harapannya Anda yang punya kista endometriosis dan PCOS bisa hamil. Jadi nggak usah takut ya. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.